Nah oke guys, di video kali ini kita bakal memperbaiki Jupiter Jet Burhan yang kendalanya ketika ditanjakan itu ada dut-dutan, dan ketika di RPM menengah ke atas itu slip ya ataupun ngempos. Jadi kita langsung eksekusi saja di bagian bak kuplingnya, kita lepaskan menggunakan kunci 8T. Kemudian untuk knalpot, step, rem, oli sudah kita tap dan sudah kita lepaskan ya. Nah setelah itu kita gedik menggunakan palu seetik di bagian sebelah bak kupling ya, jangan terlalu edanting, nantinya bisa jebol di bagian bak kuplingnya tersebut. Nah sudah terlepas. Nah setelah itu motor ini ya, jadi kita diamkan dulu beberapa hari karena banyak kerjaan, jadi sedikit antri ya guys ya. Nah kita lepaskan untuk rumah kopling lawan kaki empatnya ya. Nih kita lepaskan menggunakan kunci 8T secara bersamaan, itu ada 4 pair ya, ada 4 baut juga. Nah sudah terlepas, perhatikan saat pelepasannya di bagian stud kopling itu terdapat ada ring 3 ya, yang mana ring 2 itu ring biasa, yang satunya lagi ring bambu ya guys. Kemudian untuk di bagian fiber couplingnya kita lepaskan dan juga plat geseknya sambil kita cek ya. Untuk fiber coupling dan plat gesek itu masih lumayan layak, masih bagus ya, jadi kita tidak melakukan pergantian. Nah setelah itu mur 19 nya kita lepaskan menggunakan kunci shock ya, tahan dan masukkan gigi, dan untuk yang depan langsung saja kita lepaskan. Nah ada ring, perhatikan di bagian dalam rumah kopling itu terdapat ring tipis ya. Nah kemudian ada bos yang panjang dan bos yang tebalnya 1 cm itu yang pendek. Kemudian setelah itu untuk mangkok gandanya juga kita lepaskan, ada ring. Nah mangkoknya kita lepaskan, hati-hati saat pelepasannya, kalau bisa diusahakan jangan sampai terlepas untuk di bagian cek. Kalau misalkan susah tidak apa-apa, kalau misalkan ceknya amburadul itu wajib diperhatikan ya guys ya, karena terdapat di bagian cek itu ada fiber cek, pelor cek, per cek, kemudian bos cek, dan juga ring cek ya. Nah untuk rotary olinya kita lepaskan. Nah perhatikan untuk di bagian kampas otomatis yang sebelumnya itu pernah ganti katanya di bengkel yang sebelumnya ya, yang sebelum kita bongkar. Nah langsung saja kita ganti ya menggunakan yang baru dan original untuk di bagian mangkok otomatisnya. Nah dulu kita pernah bongkar motor ini ya, cuman bongkar di bagian mesin, baru 1 bulan turun mesin katanya motor sudah ada bunyi kemeletek lagi ya, dan motor tidak bertenaga. Pas saya cek ternyata di bagian rumahan kopling karetnya itu sudah pecah ya, jadi amburadul. Jadi kita ganti saja untuk di bagian karet koplingnya karena minim budget ya kalau misalkan diganti rumah koplingnya 1 set. Nah dan untuk kampas otomatisnya ini sudah menggunakan yang Jet One ya, untuk yang sebelumnya bukan yang Jupiter Jet. Nah dan ini yang original ada kodenya 4G1 ya, kalau yang original resmi nih. Nah untuk yang sebelumnya itu menggunakan Jet One dan lokal ya, imitasi untuk kampasnya, jadi agak sedikit keras, nggak empuk ya untuk di bagian kampas otomatisnya. Nah kemudian untuk rumahan kuplingnya ini, nah kita ganti ya menggunakan yang baru. Nah setelah itu kita lepaskan dulu ya dari bungkusnya, kita lihat sambil kita cek ya. Nah ini yang original. Nah lihat saja masih bagus tuh untuk di bagian dudukan fiber coupling ya. Untuk yang sebelumnya itu sudah pada jeglong ataupun deklok ya, jadi timbul bunyi kemeletek tuh, sudah dikeling ya dulu di kita, dan masih bagus lumayan tuh, cuman ganti karetnya doang. Nah karena budgetnya minim dulu, jadi sekarang ada budget lebih, jadi kita ganti 1 set ya, karena yang punyanya minta ganti. Dan ini untuk kampas otomatisnya ya, kita samakan dan kita lihat perbedaannya. Dari kampas otomatis itu yang lokal keras ya, dan juga menggunakan Jet One bukan yang Jupiter Jet. Nah kita lumasi dulu yang original yang baru nih menggunakan oli, karena ini sistemnya kopling basah bukan kopling kering ya guys ya. Nah kita rendam dulu pakai oli, tunggu sampai beberapa detik ataupun menit ya, nanti langsung kita pasang. Kalau misalkan tidak dilumasi nantinya bisa gosong ya guys di bagian kampas otomatisnya. Nah setelah itu langsung saja kita eksekusi ya, kita rakit, kita pasangkan untuk di bagian gigi pompa oli ya. Nah perhatikan bebas bulak balik juga tidak jadi masalah, yang penting masuk ya, tena naon ek di bulak balik oge, nu penting asup ka jero.
Nah, menggunakan koko tekan sedikit ya sampai bunyi klek, itu sudah masuk ya. Jangan asal, jangan gerada-geruduk, santuy saja, tenang, dan wajib diperhatikan ya. Nah, kemudian setelah itu kita pasangkan untuk di bagian rotary oli. Perhatikan ada dua buah lubang 1 dan lubang 2. Nah, untuk cara pemasangan rotary itu harus sejajar dengan garis lubang yang di bagian kruk as, tuh sejajar seperti itu ya. Nah, kita masukkan sampai plug sampai masuk. Yang mana lubang 1 itu untuk melumasi di bagian kampas otomatis, dan yang lubang kedua itu yang menuju ke bagian kruk as ya, ke bagian stang piston. Nah, perhatikan untuk ring ada dua buah ring ya yang hampir sama. Cuman yang belakang itu di bagian rumah kupling ringnya sedikit tipis. Kalau yang untuk di bagian mangkok otomatis itu tebal sedikit ya. Nah, perhatikan saja untuk cara pemasangannya, ada ring dan juga bos, fiber check, kemudian pelor check itu harus terpasang ya. Untuk ring itu adalah pembatas antara bos dan check ya. Nah, kita kasih grease dulu untuk di bagian fiber checknya, kemudian kita pasangkan untuk pelor check dan juga bosnya kita pasangkan ya, supaya tidak ngacleng kalau misalkan dikasih grease ataupun template. Asal jangan dikasih tai ucing ya, karena nantinya bukan lengket tapi nantinya lesang leur ya guys ya. Nah, kita pasangkan ada 3 buah pelor ya, pelor ceg. Nah, seperti itu cara pemasangannya. Kemudian per ceg ada 2 buah per ceg nih, kita pasangkan, gak apa-apa mau 3 mau 2 mau 1, yang penting ada ya, 1 aja minimal harus terpasang ya. Nah, setelah itu perhatikan ring tuh sudah masuk di dalam, itu ring pembatas antara bos dan juga ceg ya. Nah, kita pasangkan seperti ini cara pemasangannya. Nah, kita pasangkan secara bersamaan, dan untuk di bagian kampas, bukan kampas, di bagian mangkok otomatis itu ada cowakan ya, itu harus saling berhadapan dengan per tersebut. Nah, sediain saja obeng ya, sedikit kita tekan menggunakan jempol dan obeng ya sampai masuk. Dan untuk yang satunya lagi sama seperti itu cara pemasangan per cegnya ya. Nah, sudah masuk tuh, sudah mantap lah. Kemudian kita putar. Nah, harus berputar ya, ke belakang berputar, ke depan harus macet, jadi sistemnya one way, tidak rotary ya guys ya. Tuh sudah mantap, ini sudah terpasang. Dan perhatikan fiber cegnya harus bagus ya, jangan yang keras ataupun ketas. Nah, kita pasangkan dulu ya untuk di bagian kampas otomatisnya, sudah direndam dulu pakai oli ya. Gak apa-apa pakai oli, mau pakai ciompol oge tenan naon, penting direndam heula ya guys ya. Nah, kita pasangkan, kemudian mangkok otomatisnya juga kita pasangkan. Nah, sudah masang, sudah terpasang. Kemudian apa ya, bosnya kita pasangkan ya, tuh lumasi dulu pakai oli supaya leur ya. Nah, kita putar tuh sudah mantap, sudah lancar ya. Harus berputar ke belakang, kalau ke depan itu macet ya. Bukan macet tapi berputarnya nanti bersamaan bersama kruk as ya. Kemudian ring, mur, yang depan itu herang ya. Kalau yang depan untuk di bagian mangkok ganda tuh sudah berputar, sudah mantap lah. Kemudian kita rakit di bagian hose coupling. Nah, ring, bukan ring ya, bos yang tebalnya 1 cm, kemudian bos yang panjang kita pasangkan, kita lumasi dulu pakai oli supaya leur ya guys ya. Tuh, kemudian rumah kupling nih kita pasangkan, kita pas-paskan, harus berputar seperti itu ya guys. Nah, kita lumasi dulu pakai oli saeutik we tenan naon, penting aya leleur. Nah, setelah itu kita pasangkan untuk di bagian ring yang tipis ya. Nah, perhatikan untuk ringnya jangan sampai tertukar ya, dan gak bakalan mungkin tertukar. Nah, kita masukkan bebas bolak-balik dan naon. Kemudian rumah fiber coupling kita pasangkan ya, yang kaki 4 nih. Nah, sudah mantap. Kemudian ring penguncinya kita pasangkan ya. Nah, kita pasangkan, jangan terbalik untuk pemasangan ring pengunci ya. Bagi yang sudah proma pasti paham lah untuk cara tata letak penyimpanannya, beda dengan yang pemula ataupun yang masih belajar. Nah, kemudian untuk mur hose coupling kita pasangkan, yang belakang itu hitam ya, bukan herang, jadi gak bakalan mungkin terbalik ya. Kemudian tahan
Kemudian kita kencangkan ya untuk di bagian depan menggunakan kunci shock 19, yang belakang juga sama ya, masukkan gigi 1, kemudian kencangkan ya menggunakan impact secukupnya saja tuh, tahan menggunakan kokod untuk di bagian rodanya. Nah setelah kencang sambil kita cek tuh harus berputar ya. Sudah mantap lah, ke depan juga ikut berputar untuk di bagian mangkok otomatisnya. Nah setelah itu kita rakit untuk di bagian fiber coupling ya. Nah kita tidak melakukan pergantian karena ini masih bagus ya, dan untuk kedepannya nanti kita ganti ya menurut konsumen karena budgetnya minim ya, dan lancar terus rezekinya buat abang. Kemudian plat gesek kita pasangkan ya. Nah perhatikan untuk di bagian plat gesek yang pertama itu terdapat per 3 biji ya. Nah kita pasangkan dulu ya untuk di bagian plat gesek yang pertama. Awas yang ada yang pakai ring, ada yang pakai per, ada juga yang tidak ya untuk di bagian plat geseknya. Nah cara perakitannya seperti itu, simpan di bagian yang pertama ya yang ada pernya. Kemudian fiber coupling kita pasangkan kembali ya. Sudah dilumasi pakai oli ya, sudah direndam. Kemudian plat gesek cagapnya pakai jempol ataupun ragap ya, menggunakan jempol. Sisi plat gesek itu ada yang tajam, ada yang tumpul. Untuk yang tajam kita simpan di bagian luar ya, menghadap keluar. Yang tumpul simpan menghadap ke dalam ya. Bebas sih mau cara pemasangannya, yang mau yang tumpul keluar, mau yang tajam ke dalam, bebas, tenanawan bolak-balik oke. Yang terpenting jangan tumpul kemudian yang tajam, tumpul yang tajam nggak boleh ya, harus sejajar semuanya ya, harus seirama untuk cara pemasangannya ya guys ya. Tuh yang tajam kita pasangkan ke menghadap ke kita ya, keluar. Kemudian fiber coupling lagi kita pasangkan ya. Nah untuk cara pemasangannya seperti ini ya guys ya, wajib kita pahami ya. Nah pas-paskan sampai masuk ya. Dan untuk di bagian plat gesek yang terakhir itu terdapat lubang ya, ada 3 lubang. Untuk di bagian plat gesek terakhir itu harus menekan ke bagian per yang di plat gesek pertama. Nah perhatikan stud coupling, ring, kemudian ring bambu kita pasangkan, kemudian ring yang biasanya lagi kita pasangkan. Nah jangan sampai acak-acakan ya untuk pemasangannya nanti. Nah setelah itu kita pasangkan untuk lawan kaki rumah 4-nya. Tuh kita pasangkan. Kalau misalkan ada tanda titik top itu harus sejajar ya. Kalau misalkan tidak ada ya cukup digusar geser saja sampai ngeplak ya. Jangan asal, nantinya gak bakalan bisa ngopling ya. Bisa sih bisa, cuman gak jelas ngoplingnya, gak bakalan enakeun. Nah kita pasangkan tuh, sudah plak, sudah mantap, sudah top ya, sudah ada topnya. Kemudian pernya kita pasangkan, ada 4 buah per ya. Nah bebas bolak-balik dan naon. Kemudian di baut ya, menggunakan baut. Tuh ada 4 buah baut sama. Nah kita kencangkan secara merata dan secukupnya saja, jangan terlalu kekencangan, nantinya rawan patah ya untuk di bagian lawan kaki rumah 4-nya. Nah sediain saja kunci 8T ya guys ya. Nah kita kencangkan secukupnya saja tuh. Sudah terpasang, kita putar ya terus sampai rata ya semuanya, jangan sampai oleng ataupun miring, nantinya bisa gredeg ya saat dioper gigi. Ketika tarikan awal itu pasti gredeg kalau oleng, gak bakalan enakeun. Nah setelah itu kita break dulu, nunggu adzan. Sudah adzannya sudah beres, kemudian kita tekan ya untuk koplingnya ya, kita masukkan gigi tuh, harus main seperti itu tandanya sudah berfungsi ya guys dengan baik. Untuk di bagian koplingnya perhatikan ada 2 buah boss spin the wall atas bawah, jangan sampai lupa tidak terpasang karena untuk yang sebelumnya ini tidak ada boss spin the wall. Untuk di bengkel yang sebelumnya tidak terpasang ya, jadi dulu kita pasang komplit ya, kita pasang dua-duanya. Nah perhatikan untuk di bagian filter oli yang
lama itu sudah membusuk ya, bukan membusuk tapi sudah ngebangke. Jadi kita ganti menggunakan yang baru ya, karena sudah sobek, jadi wajib ganti. Nah kemudian packing kita ganti menggunakan yang baru ya guys ya. Nah kita pas-paskan, harus sampai pas. Kemudian setelah itu kita pasangkan untuk di bagian bak kupling. Perhatikan 2 buah seal harus aman ya, harus tidak rusak. Nah itu kan masih baru, dulu kita pernah ganti untuk di bagian seal bak kuplingnya, jadi sekarang tidak kita ganti ya karena masih bagus. Nah kita pas-paskan sambil tekan dan goyang-goyang sedikit, nah sampai masuk ya, sampai ngeplak. Nah kemudian gedor menggunakan kokot, tuh sudah masuk ya guys. Kemudian langsung kita baut-baut ya, kita pasangkan baut 8-nya ya. Nah kita pasangkan, kalau misalkan terlalu mendem itu terlalu kependekan, kalau misalkan terlalu tinggi itu terlalu kepanjangan ya. Nah kita kencangkan secara merata dan secara bersamaan ya. Kemudian kita lap-lap sampai bersih, karena supaya tidak ada bekas bongkaran ini motor ya. Nah sudah mantap, oli sudah kita pasangkan ya, semuanya sudah beres nih. Kemudian step, knalpot, engkolan sudah dipasangkan ya. Kemudian kita cek sound ya, kita tes hidupkan langsung ya, kita engine on starter. Nah sudah mantep tuh, mesin adem. Kemudian nanti kita ajak jalan ya, kita lihat perbedaannya dari yang sebelumnya sesudah diganti spare partnya ya, pasti bakal jauh lebih mantap ketimbang dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu loyo, ngempos, tidak bertenaga, endut-endutan ya, dan juga selip. Nah sudah mantap ya. Nah ini sudah kita tes ya, kita ajak jalan, sudah kita cengat-cengatin ya, kita standingin, sudah mantap pokoknya. Sudah kita langsung cairkan saja ya ke konsumennya, kita kasih. Jadi seperti itulah videonya, semoga bermanfaat.